Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya dari anak berada. Anak yang berada di daerah pantai akan berbeda kultur budayanya dengan anak yang berada di daerah pertanian atau pegunungan. Sehingga proses pendidikannya juga berbeda. Sedangkan kodrat zaman yaitu keadaan zaman anak tumbuh untuk saat ini kita berada di abad 21 dan revolusi industri 4.0. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among pada pembelajaran. Sistem Among yaitu metode pendidikan yang menekankan pada 3 proses pembelajaran. Yang pertama, Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas yang bisa menjadi contoh teladan bagi peserta didik. Yang kedua, ing madyo mangun karso, artinya di tengah memberikan semangat. Seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas dan memberikan semangat kepada peserta didik. Dan yang ketiga, tut uri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan dan arahan. Seorang guru hendaknya bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum peserta didik bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak. Dahulu, saya sering berpikir bahwa jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, berarti mereka pemalas dan susah diatur. Saya sering mengeluh, mengapa mereka lambat sekali dalam mengerjakan soal, padahal soal yang diberikan sangatlah mudah, tetapi mereka tidak bisa paham juga. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pembelajaran, saya jadi mengerti bahwa ada kodrat alam pada setiap anak yang berbeda. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah terisi tulisan dan pendidik bertugas menebalkannya. Pendidik harus memberikan tuntunan kepada anak dengan sabar dan ikhlas, karena masing-masing anak unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Cukup memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Selain itu, selama ini saya beranggapan bahwa anak adalah objek dalam pembelajaran di kelas, namun hal tersebut keliru. Harusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali dalam pembelajaran. Tugas pendidik sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan sistem Among. Dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran pendidik tidak boleh menghendaki paksaan-paksaan.
melainkan memberikan tuntunan kepada anak agar dapat berkembang. Meskipun mereka tidak terlalu tertarik dengan pelajaran yang saya berikan, sebagai seorang pendidik, saya akan terus menggali potensi anak pada bidang lainnya. Dalam proses pembelajaran, anak dididik sesuai bakat dan minatnya. Proses mengajar mengacu pada gaya belajar anak. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan tes diagnostik non-kognitif. Dari tes ini, maka pendidik dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Menerapkan metode dolanan atau permainan dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan kodrat alam pada anak yang masih senang bermain. Dolanan dapat diselipi dalam proses pembelajaran. Dapat dilakukan dengan mengintegrasikan permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran yang dapat selaras dengan materi pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia calon guru hebat.